Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Fasal Masail 28 Muharram 1443 Hijriah. Di deskripsinya, dikarenakan jarak yang masalah hadiah dalam ngaji secara online. Dikarenakan jarak yang jauh serta sulit transportasi, maka sekumpulan ibu-ibu berjumlah 10 orang meminta seorang ustadzah yang bermukim di kota lain untuk membimbing mereka membaca Al-Quran serta menghafalkannya secara online menggunakan aplikasi Zoom. Bimbingan belajar ini dimulai dari surat An-Naba. Materi setiap surat diselesaikan dalam masa 3 bulan, yang mana setiap satu Jumatnya 2 kali pertemuan. Sebagai rasa terima kasih dan memang mereka merasa terbantu dengan adanya pengajaran tersebut, maka ibu-ibu yang diajar sepakat untuk tiap 3 bulan sekali memberi hadiah kepada pengajar berupa uang senilai Rp250.000 per orang. Pertanyaan: benarkah yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut dan apakah akadnya? Jawabnya, dibenarkan dengan akad hadiah. Jadi kalau ini diberikan sebagai hadiah juga boleh. Di semua ibu-ibu itu sudah sepakat, maksudnya santri-santrinya itu, santri-santri online-nya itu sepakat untuk memberi hadiah setiap orangnya Rp250.000 setelah 3 bulan nanti kepada pengajarnya. Ya namanya hadiah, ya boleh aja diberikan. Kemudian juga boleh juga dibenarkan juga dengan akad ijarah. Dibenarkan juga dengan akad ijarah secara menyewa. Apabila maksudnya ya itu sudah tawar-menawar berapa gajinya selama 3 bulan itu gitu. Atau per bulannya atau terserah gitu bagaimana akadnya. Apabila kesepakatan tersebut terjadi antara kumpulan ibu-ibu dengan ustadzah sehingga pembayaran yang sebesar Rp250.000 tersebut menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh ibu-ibu tersebut, itu juga boleh. Jadi dengan akad menyewa orang untuk mengajari Al-Quran, itu juga boleh. Kalau hadiah itu juga boleh juga. Kalau hadiah itu ya namanya hadiah, yaitu ya seikhlasnya juga boleh aja. Kalau suka akad sewa menyewa ya memang harus seperti kesepakatannya, bayarannya berapa udah kena. Kemudian masalah berdiri setelah salam pertama imam. Seorang makmum masbuk yang tertinggal 1 rakaat atau lebih, maka ia wajib menambah kekurangan rakaat. Sebagian dari mereka ada yang berdiri setelah salam kedua imam, dan sebagian ada yang berdiri setelah salam pertama imam. Pertanyaan: bagaimana hukum sholatnya makmum masbuk yang berdiri setelah salam pertama imam? Salam itu kan 2 kali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang imam baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ke kanan itu, noleh ke kanan, langsung dia berdiri. Ada lagi yang sudah setelah 2 salam maka baru berdiri, makmumnya itu. Maka kalaupun dia itu sholatnya tetap sah saja, kalaupun dia itu setelah selesai salam pertamanya imam pun, maka sholatnya sudah sah, karena itu sholatnya sudah selesai itu. Salam pertama itu sudah putus sebetulnya. Nah, ini makanya sudah tetap sah saja sholatnya makmum walaupun berdiri ketika selesai salam pertamanya imam. Bagaimana hukum sholatnya makmum masbuk yang berdiri setelah salam pertama imam? Jawabnya adalah sholatnya sah. Apakah makmum tersebut masih mendapatkan fadilah jamaah? Pertanyaan kedua. Masih mendapatkan fadilah jamaah, kecuali fadilah kesunahan berdiri setelah salam keduanya imam. Salam kedua itu maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua itu loh, paham ya? Salam ini tasyahud akhir, semuanya pembicaraan di tasyahud akhir ya dah.
Kan orang itu namanya tasyahud kan terakhir itu kan salam toh. Assalamualaikum warahmatullahi noleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi noleh kiri, paham toh? Nah, ketika baru noleh kanan itu imamnya noleh kanan, udah ini biar mudahnya kamu katakan. Noleh kanan itu langsung makmumnya berdiri, sah enggak? Sah saja. Paham ya? Nah, itu boleh. Tuh, masih mendapat fadilahnya jamaah enggak? Masih mendapat fadilah jamaah. Tapi yang kehilangan tidak mendapat kesunahan atau fadilahnya itu salamnya imam yang kedua. Itu saja, sedikit saja. Karena yang disunahkan berdirinya makmum itu yaitu berdiri setelah salamnya imam yang kedua, noleh ke kirinya imam itu loh. Nah, setelah selesai salam ke kiri itu, lah itu disunahkan berdiri. Waktu sunahnya berdiri di situ itu. Paham dah? Tapi kalau berdiri sebelum salam itu, yaitu baru salam pertama, yaitu yang noleh ke kanan itu, tetap sah saja, enggak masalah. 3. Doa iftitah bagi makmum masbuk. Doa iftitah itu itulah inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda. Seorang makmum datang ketika imam dalam keadaan rukuk di rakaat pertama, sehingga makmum tersebut langsung takbir dan rukuk bersama imam. Belum sempat membaca apa-apa, takbir terus ikut rukuk gitu saja. Dan itu sudah mendapatkan satu rakaat juga. Pertanyaan, apakah makmum tersebut masih disunahkan membaca doa iftitah di rakaat kedua dengan alasan ia belum membaca atau belum sempat membaca doa iftitah di rakaat pertama. Dan biasanya kan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nah, itu terusnya itulah ya. Nah, itu apa masih disunahkan apa enggak membaca doa iftitah setelah dia itu berdiri di rakaat yang kedua. Alasannya ketika di rakaat pertama dia belum sempat membacanya. Jawabnya tidak, karena tempat disunahkan doa iftitah adalah di rakaat pertama saja usai takbiratul ihram, bukan di rakaat kedua ataupun setelahnya. Ini sebetulnya ada lagi yang lebih jelas lagi ini. Kalau adraka masbuqul imam fi tasyahudil akhir faqabbara waqa'ata wa sallama min qu'udin qama wa la ya'ti bi du'al istiftah li fawati mahallihi wa dzikri fawati mahallihi. Bahkan seumpama begini, di seorang makmum itu hanya mendapatkan tasyahud akhirnya imam saja, ketika masbuknya itu mendapatkan tasyahud akhirnya imam saja. Itu, dia takbir langsung duduk bersama imam. Terus imamnya salam, ya. Terus dia berdiri, maka ketika berdiri kan itu sebetulnya rakaat pertamanya makmum dah itu. Nah, rakaat pertama, tapi dia sudah tidak disunahkan lagi membaca doa iftitah juga. Paham dah? Ini sebetulnya malah begitu. Masa video call dengan wanita ajnabiyah, biasa aja lah, apalah. Bagaimana hukum video call dengan wanita ajnabiyah? Jawabnya adalah pada dasarnya melihat wanita ajnabiyah melalui media massa semisal HP adalah sama dengan melihat secara langsung. Maka hukum video call dengan wanita ajnabiyah adalah jika tidak ada hajat maka haram. Karena ini adalah tempatnya fitnah. Itu tempat yang diyakini akan menimbulkan fitnah di situ itu. Namanya orang melihat wanita, ya bisa mendatangkan fitnah itu. Nggak usah ditanyakan yang lain-lain. Kalau wanitanya coba nggak karu-karuan gimana Pak? Harus nggak usah tanya, nggak usah. Minimalnya kalau cantik nanti kamu itu juga akhirnya jadi kena fitnah karena pengen. Kalau jelek kamu nanti akhirnya ngelek-ngelek orang Islam. Nah, jelek-jelekin orang Islam udah gak ada. Masalahnya jangan begitu. Udah, ini pokoknya nggak boleh yang seperti itu. Jika ada hajat maka diperbolehkan sebatas hajat saja, semisal dalam transaksi jual beli. Karena ini diperlukan untuk melihat wajahnya. Kalau ada transaksi jual beli,
Kemudian ada persaksian, nah, atau khitbah itu, atau khitbah. Khitbah itu nontoni dalam khitbah itu, jadi melihat. Mungkin maksudnya khitbah itu naldor, ya maksudnya itu ada melamar dan dengan naldor. Maksudnya khitbah ini adalah naldor. Wallahu a'lam. Ya, naldor maksudnya itu.